Dan salah satu cara kita agar umat ini semua masuk surga adalah buka TPA. Bagaimana orang bisa masuk surga kalau mereka kada sembahyang? Bagaimana mereka bisa sembahyang kalau mereka kada sekolah di TPA, di madrasah, di pesantren-pesantren? Bagaimana anak-anak kita bisa sholat dengan baik kalau mereka kada bisa baca Al-Quran? Bagaimana anak kita bisa baca Al-Quran kalau mereka kada masuk ke TPA? Bagaimana bacaan Al-Quran anak-anak kita bisa baik kalau mereka kada diajari oleh guru-guru yang belajar dengan guru, guru belajar dengan guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu kita harus menekankan dalam pikiran dan benak kita. Anak-anak kita yang sekarang mungkin mereka main-main, mereka kayak ini, mereka lah nanti yang kita harapkan menggandeng tangan ulun, tangan pian menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah tangan-tangan mereka yang kita harapkan nanti menggandeng kita, memanggil kita nanti di akhirat, bah, mak, ayo umpat ulun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Abah, mama, ayo umpat ulun masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan mereka. Tangan siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan tangan anak-anak kita? Tangan siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan tangan anak-anak kita? Maka mereka kita harapkan, semoga mereka ini adalah anak-anak yang bisa membahagiakan kita dunia sampai nanti di akhirat. Semoga anak-anak kita harapkan menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Anak-anak kita yang bisa kita banggakan bukan hanya sekedar di dunia yang sesaat, yang setumat, tapi nanti di akhirat merekalah yang akan memakaikan mahkota indah di kepala kita, dan merekalah yang akan menggandeng tangan ulun, tangan pian semuanya, abah mamanya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka anak-anak yang sekarang anak-anaknya masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Siapa mereka? Apakah seluruh anak bisa membawa abah mamaknya ke surganya Allah? Kada. Apakah semua anak ini bisa membawa orang tuanya ke surga? Kada. Siapa anak-anak yang akan bisa membawa abah mamaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu anak-anak yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita orang tuanya mendidik anak kita dengan 3 hal. Jadi kalau anak kita ada 3 hal ini pada diri mereka, maka mereka pasti solih solihah, pasti. Jadi disampaikan oleh Ustadz Fakhri bagaimana anak kita supaya menjadi anak-anak yang solih solihah. Kada cukup hanya dengan banyu pinarang, telur pinarang. Apalagi anak kita sibuk dengan HP, anak kita sibuk dengan dunia mereka. Kada, kata Rasulullah. Dengarkan baik-baik, ini pesan Rasulullah agar anak-anak kita jadi anak-anak yang solih solihah. Kayak apa, setinggi apapun prestasi anak kita di dunia, tapi kalau 3 perkara ini kadada di hati anak-anak kita, pada diri anak-anak kita, maka anak-anak kita belum bisa dikatakan solih solihah. Sedangkan investasi terbaik seseorang muslim adalah anak solih solihah. Salah satu investasi terbaik kita itu adalah anak yang solih solihah. Kita di dunia boleh kita bangga dengan anak kita yang jadi dokter. Boleh kita bangga anak kita yang menjadi polisi. Boleh kita di dunia bangga bisi anak yang gajinya sebulan 50 juta. Boleh kita bangga dengan anak di dunia ini, dengan anak yang mereka dari segi status sosialnya Masya Allah jadi pembekal, jadi camat, jadi bupati, silahkan di dunia. Boleh kita bangga dengan anak yang bungas di dunia, dengan anak yang cantik di dunia. Boleh kita bangga bisi anak yang Masya Allah berhasil menjadi seorang pengusaha sukses, bisi rumah, rumahnya Masya Allah mewah dan lain sebagainya. Boleh kita bangga di dunia, silahkan. Tapi apakah itu semua menjamin nanti di akhirat kita akan bangga dengan anak-anak kita? Apakah itu menjamin bahwasanya nanti di akhirat mereka bisa menyelamatkan ulun, menyelamatkan pian sebagai abah mamanya? Maka dari itu Rasulullah sudah pesan. Rasulullah pesan kepada ulun pian sebagai abah mama, dengarkan baik-baik, dicatat.
agar kita bisa memberikan ini kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih solihah. Walaupun dari segi keduniaan mereka menjadi orang biasa, tapi kalau 3 perkara ini ada pada diri anak kita, mereka sudah mendapatkan titel, mendapatkan gelar solih solihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Addibu auladakum ala 3 khisal." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Rasulullah pesannya singkat aja. Didiklah anak-anak pian dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Cinta kepada nabi kalian. Nabi siapa di sini? Nabi siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Nabi berisi anak, di antaranya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul bintar Rasul. Sayyidah Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali berisi anak, di antaranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan punya anak keturunan yang sekarang mereka di belakang ngarannya ada Al-Hasani, 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 maka itu keturunan Sayyidina Hasan. Dan kadang orang itu berdusta ngaku-ngaku menjadi keturunan Sayyidina Hasan. Kenapa? Pasti ketahuan. Jadi kalau sudah ada ini Al-Hasani, berarti dzurriyyat daripada Sayyidina Hasan. Di antaranya adalah Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Sayyidina Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani, dan masih banyak lagi para imam-imam besar dari keturunan Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Husain, adingnya Sayyidina Hasan, berisi anak, di antaranya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau punya anak namanya fulan 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 sampai kepada Al-Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Imam Al-Muhajir, yang biasa kita sebut dengan Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Beliau punya anak nanti sampai Sayyidina Imam Muhammad Maladawileh. Beliau punya anak Sayyidina Imam, di antaranya Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Maka nanti akan banyak kita temui Al-Husaini, 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 yang sebelumnya ada As-Saggaf, ada Al-Idrus, ada Al-Muhdar, ada Al-Haddad, ada Al-Lattas, ada Ba'bud, ada Baharun, ada Ba'agil, ada bin Agil, ada Al-Qadri, ada Al-Idrus, ada fulan 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 fulan. Dan kada mungkin ulun pian yang lain Habib bisa ngaku-ngaku Habib. Kenapa? Ketahuan. Misalkan ada orang namanya siapa? Namanya siapa yang sekiranya di kampung ini nggak ada ngaran itu? Michael misalkan. Kan nggak ada orang namanya Michael di sini. Adakah Michael di sini? Kita ganti Ronaldo. Ronaldo ngaku-ngaku Habib. Ronaldo bin siapa? Bin siapa gitu ya? Kemudian ngaku-ngaku Ba'bud. Nanti ketahuan, ditanya sama Habib Ahmadi, pian siapa ngaran? Ronaldo. Bin siapa? Bin Abdullah. Bin siapa? Bin Umar. Langsung ketahuan sama Sidin. 3 aja disebutkan di atasnya ketahuan, oh pian lain Ba'bud. Kenapa? Loh, dicatat, ada catatannya. Dan kada mungkin orang bisa ngaku-ngaku Habib, enggak bisa. Pasti akan ketahuan di atasnya siapa, ketahuan. Kada usah banyak-banyak, sebutkan 3 aja pasti ketahuan. Walaupun mukanya muka Arab. Karena Abu Jahal, Fir'aun itu kan hidungnya mancung-mancung tuh. Jadi muka enggak menjamin. Nasab ini enggak bisa diubah-ubah. Apalagi kita nafikan. Kalau ada orang menafikan nasab para habaib, itu kurang kerjaan. Kenapa? Kada mungkin mereka itu ngaku-ngaku, kada mungkin ngaku-ngaku keturunan Rasul, kada mungkin. Karena kada mungkin misalkan ulun ngaku anak orang Kasiau, kada mungkin. Mungkin kada kira-kira ulun dzurriyyat orang Kasiau. Dari mana dzurriyyat orang Kasiau? Kita merubah nasab aja kada bisa, apalagi menafikan. Dan kada mungkin ulun menafikan abah ulun seorang, kada mungkin.
menghilangkan ngaran Abah Ulun seorang kada mungkin. Maka di sini Rasulullah berpesan agar kita ini cinta kepada keluarga Rasulullah yang masih ada di sekeliling kita, masih banyak, baik itu dari keturunan Sayyidina Hasan maupun dari keturunan Sayyidina Husain. Maka ayo, itu yang kedua. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Yang ketiga, didik anak-anak kalian untuk membaca Al-Quran. Ini pesan Nabi, bahkan ini perintah, bukan hanya pesan. Sidin itu perintah, makanya menggunakan fi'il amr, kata perintah. Ad-dibu, didiklah anak-anak kalian. Ad-dibu auladakum, didik anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, cinta kepada keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Kenapa? Fa inna hamalatal Quran. Karena orang-orang yang membawa Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, pokok yang ta'alluq, hubungan kuat dengan Al-Quran, fi dinillahi, akan berada di naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ma'a anbiya'ih wa asfiya'ih, bersama para nabi-nabinya Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.